Ya, karena Ibu yang minta, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ambar dan Pak Cipto ya, dan teman-teman semua di sini yang selama 10 hari ya kita di sini. Saya sangat berbahagia bisa masuk komunitas di sini. Terus terang tadinya sama sekali nggak terbayang, kayaknya cara seperti saya juga hanya tahu dari istri saya, pokoknya bagus-bagus gitu. Begitu hari pertama, hari kedua, ini apaan gini, badan sakit, gak jelas duduk ya. Tapi memang proses menyakitkan itu pada akhirnya membuat buah yang manis ya. Saya makin lama, makin hari latihan tuh malah kayak makin enak gitu ya. Jadi gak ada rasa sakit lagi. Jadi terus terang saya kemarin ini memang dalam rangka berkelana Bu, kalau istilah Roma Irama, mencari kesembuhan. Terus terang saya waktu bulan Desember, kalau perlu saya cerita sedikit ya, saya terkena suatu penyakit yang disebut miastenia gravis atau imun, dimana mulanya itu hanya seperti kena flu biasa di sebelah wajah sebelah kiri, kemudian meradang jadi kebas, kemudian dia menjadi seperti kesemutan. Dan setelah dicek dokter, di MRI, dicek darah, kemudian terakhir di EMG, divonis oleh dokter itu memang penyakit miastenia gravis. Kemudian yang dokter yang kedua juga penyakit saraf juga, yang kebetulan penderita juga miastenia gravis, memvonis juga bahwa memang itu positif. Kemudian saya berkelana mencari penyembuhan, penasaran, akhirnya ke dokter mata, karena penyakit miastenia gravis ini kalau Bapak Ibu bisa baca di internet, penyakit yang memang mengerikan menurut saya. Saya mengalami penyakit itu dengan mata double vision, jadi kemana-mana saya lihat semua double. Dan lebih parahnya lagi kalau siang-siang itu udah letih badan, letih, terus kemudian udah susah berpikir. Ya, di kantor tuh kita paling maksimal kerja sampai jam 12 siang. Lewat dari situ udah gak sanggup secara fisik, secara mental. Mental kenapa? Jalanannya susah, kenapa? Itu jalanannya kita lihat udah gak rata. Kemudian komunikasi dengan orang juga susah, kita juga kok berat berpikir, baca. Kebetulan saya kebanyakan berpikir, saya background saya accountant Bu ya. Jadi saya memang saya keuangan, kemudian saya hobinya membaca gitu. Begitu baca itu juga jadi berat bagi saya, udah satu pukulan, sedih gitu ya waktu itu, karena nggak bisa lagi seperti yang saya harapkan. Dan yang hobi saya terus terang, saya juga nonton bioskop Bu. Nah, nonton bioskop itu udah nggak bisa lagi, terakhir nonton tuh harus mata sebelah pegang gitu. Kalau sebelah mata baru bisa normal, sini lagi normal, buka dua-dua itu langsung double. Nah, jadi betul yang Ibu Ambar bilang itu, proses kesembuhan itu memang dari Tuhan. Jadi semenjak saya divonis itu, saya berubah pola hidup. Terus terang tahun lalu udah tahun yang dimana saya hancur-hancuran lah. Dan mati gini loh, saya 3 tahun tuh saya ngambil PhD sekolah Bu ya. Jadi saya berhenti total dari kerja, saya hanya fokus sekolah, belajar, saya lulus dengan hasil yang baik. Kemudian selesai itu saya kembali lagi ke dunia pekerjaan, di mana orang yang minta bekerja. Langsung dapat 2 tempat. Saya nggak pernah ngelamar kerja. Excited. Saking excitednya setiap hari pulang tuh jam 10 malam, jam 11. Biasa itu. Makan yang ini aja, pokoknya makan enak dulu. Gimana? Makan. Nggak mikir. Pokoknya dihantam semua. Istirahat kurang. Praktis di rumah tuh saya tuh sampai jam 12, tidur setengah 1 biasa, bangun jam 6, terus selama setahun. Ternyata itu memang efeknya terakhir itu yang itulah penyakit itu. Yang paling parah ya hubungan saya sama Tuhan. Kerjaan kita utamakan, duit kita utamakan, akhirnya komunikasi ke Tuhan boleh jadi jarang. Saya aktif di gereja juga, ikut paduan suara, cuma hubungan pribadi ke Tuhan udah nggak ada lagi. Apa artinya? Seperti yang meditasi ini saya rasakan, ini juga hubungan ke Tuhan juga artinya. Kita bisa membuat pikiran kita jauh lebih tenang ya. Artinya dulu kita tuh formal ya, mungkin bagi teman-teman muslim sholat gitu ya.
Tapi apakah benar-benar connect nggak ke atas? Nah saya juga begitu, merasa nggak pernah connect lagi. Ya berdoa aja. Nah itu saya rubah. Saya artinya dengan istri yang kebetulan juga dokter ya, udahlah jangan disesalin. Udah dikasih 49 tahun sehat, dikasih banyak hal yang bagus sama Tuhan, sekarang dikasih sakit, ya harus diterima juga. Jadi sakit itu bukannya suatu bencana, Tuhan lagi kasih sesuatu yang ya, dianggap bahwa kita ini akan mampu nanti. Nah itu yang saya syukuri, istri saya juga artinya membuat berbesar hati. Meskipun selama saya sakit itu betul-betul menderita, akhirnya saya sampai ngomong ke kantor, saya kayaknya nggak bakal sanggup. Saya udah sampai ada kepikiran saya mau resign dari kerjaan, karena saya berpikir ini nggak mungkin lagi saya jalankan. Yang menyedihkan terakhir, saya keterima sebagai dosen di UKI, UKI. Itu saya hampir tolak lagi. Gimana mau ngajar, saya pikir. Orang lihat papan tulis aja udah nggak bisa. Gimana mau ngajar? Nah, tapi istri saya bilang, udah terima aja. Nanti tes kesehatan apa? Kesehatan kan bisa, cuma sebelah mata katanya. Waduh, bilang nanti gimana? Ya udah pokoknya terima aja, pokoknya yakin deh. Tuhan kasih jalan semua. Udah saya jalanin. Nah, berubah pola hidup itu memang nggak mudah. Bagaimana kita bisa yang hari-hari biasa kita happy dengan kesibukan kita, tiba-tiba kita harus cut semua. Berubah dalam arti pekerjaan juga saya nggak mungkin lagi lembur-lembur. Jam 3 saya udah paling lama saya udah harus pulang. Ya, tapi ada positif juga, ternyata saya bisa lebih sering dengan anak. Ya, selama setahun itu saya tinggalkan anak-anak saya, artinya kayaknya anak-anak itu kayak autopilot aja Bu. Kayak udah ya, karena mbak juga banyak di rumah, istri saya juga kadang-kadang juga pulang gitu, jadi saya pikir kan udah banyak orang. Ternyata memang anak saya sendiri bilang selama setahun itu mereka kehilangan sosok saya. Ini yang menurut saya yang jauh lebih penting lagi. Ada yang hilang selama ini. Nah, kemudian saya rubah pola hidup di bagian lain. Jadi saya jam 9 paling lambat udah tidur. Paling lambat kadang-kadang jam 8. Kemudian jam 5 saya bangun, saya berdoa. Habis berdoa baru saya mulai minum air putih 14. Karena yang bilang bagus tuh air putih 14. Hangat gitu. Habis itu saya mulai latihan fisik berenang. Mulai dari pelan, dijagain mbaknya tuh, takut ada apa-apa kan. Orang masih matanya double. Udah selama proses itu saya dikasih cuma obat Mestinol sama dokter. Rupanya itu obat yang cuma pencegah tapi tidak menyembuhkan. Tetap nggak ada ngefek tuh. Ya, terus saya mengembara mencari kesembuhan. Udah berbagai macam dokter, udah, terus akhirnya terakhir ikut yang saya bilang Bu, ikut yang Reiki juga. Nggak terlalu tinggi juga. Nah, cuman yang saya memang merasa bahwa Tuhan itu masih baik. Itu pikiran saya. Nggak ada istilahnya sesuatu hal yang dikasih ke kita itu yang kita nggak sanggup jalanin. Pasti kita sanggup. Nah, setelah saya terus berubah selama 20 hari, berubah makan organik semua, kemudian juga buah juga organik, pokoknya tidur cukup, kemudian paling penting bangun pagi jam 5 itu ya mungkin bagi teman-teman muslim sholat ya. Dan di situ saya merasakan bahwa hubungan ke Tuhan itu setelah saya merenung, istilahnya saat teduh lah, saya berdoa benar-benar terpulihkan lagi secara spiritual. Nah itu juga rupanya mendorong juga saya nggak tahu gimana prosesnya, tiba-tiba tanggal 20 saya pagi-pagi ke gereja. Saya pas bangun pagi tuh biasanya memang kalau misalnya grafis itu pagi-pagi 3 menit aja tuh mata normal. Memang begitu penyakitnya. Kalau siang tuh udah pasti kalau kita terlalu banyak ngomong kayak begini, cadel, tuh ngeri. Nah ini kok terang, saya bilang istri saya, kalau gitu saya ini deh bawa mobil ke gereja. Ini benar kata saya. Nggak apa-apa, karena kan Sabtu Minggu sopir saya nggak ada. Tapi nanti kalau mati double bilang ya udah saya bawa mobil. Sampai siang, kok terang, masih terang. Sampai sore kok terang terus. Wah, saya pikir, ini ajaib nih. Nggak mungkin ini karena obat-obatan saya makan, pasti ada kuasa yang betul-betul kuat ya dari Tuhan lah. Saya hanya berdoa sama Tuhan itu, jangan Tuhan hari ini aja saya dikasih seperti gini. Besok tiba-tiba Tuhan bisa cabut lagi gitu kan. Betul-betul saya tolonglah, sambil saya nangis gitu ya.
Betul yang Ibu Amber bilang gitu. Setiap saya olahraga juga berenang, selalu saya sebut nama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Dan itu saya berulang-ulang terus dalam pikiran. Memang iman dan pikiran itu sejalan ya. Kalau kita yakin itu benar-benar jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, setelah saya nggak merasa itu ada misteri grafis itu dalam arti mata, itu karena itu adalah double itu, saya jadi istri saya bilang udah kita cek ke Singapura aja, cek bener nggak nih sebenarnya penyakit itu. Jadi kami ke Singapura lah, waktu itu di tes EMG tapi yang single fiber lebih akurat lagi, dan tes darah. Nah sampai di sana Prof Lo itu yang Singapura General Hospital cek secara single fiber di strom semua berat saya, strom sampai mata juga di strom sampai gosong. Tapi istri saya bilang tahan ya, jangan lawan nanti supaya hasilnya akurat. Nah selama seperti itu ternyata dokternya teriak nothing, nggak ada apa-apa. Saya sangat-sangat betul-betul terkejut dengan hasilnya. Ini kok beda hasilnya dengan yang di Jakarta, yang di Rumah Sakit Pondok Indah. Karena di situ pakai EMG juga, cuma bukan yang single fiber. Di situ dibilang berdasarkan hasil EMG memang udah vonis misteri grafis. Saya nggak ada pikiran itu salah diagnosis, karena sudah sampai 3 dokter di Jakarta bilang hasilnya memang iya, dan dokter yang ahli saraf yang menderita juga penyakit saya menyatakan bahwa saya positif dengan gejala-gejala yang mirip sama dia sendiri juga, yang mulut cabel tiba-tiba, terus siang juga nggak sanggup lagi bekerja, itu mirip semua. Hasil EMG juga akurat. Jadi saya pikir waktu dibilang gitu saya langsung terenyak dan saya betul-betul nangis. Saya peluk istri saya bilang terima kasih Tuhan sudah dikasih kesempatan hidup yang kedua. Saya bilang bagi saya 20 hari itu 20 hari yang mengerikan sekali. Saya mungkin Bapak Ibu belum pernah merasakan penyakit seperti itu. Saya bilang janganlah ya, mengerikan sekali. Jadi saya seperti kelihatan kayak normal, tapi dalam fisik itu udah nggak benar-benar normal lagi. Nggak bisa kita melihat secara baik, berpikir juga nggak bisa juga benar, jalan juga udah susah. Terus yang paling sedih ya, waktu saya lihat anak-anak saya, yang anak-anak masih ada kecil, ini gimana kalau misalnya bapaknya juga nggak berdaya ya. Jadi itu yang akhirnya saya syukuri dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan. Nah, jadi saya waktu itu ada tes darah lagi, sekali lagi ini tes darah autoimun. Dokter bilang mau nggak? Dikasih, harganya sekian. Harganya 1.100 Sing dollar, hampir 11 juta Bu. Jadi itu tes darahnya ada 2, satu di Singapura, satu lagi dikirim keluar, sebulan baru jadi. Nah kemarin yang saya izin Bu Sari, kita ambil tes darahnya, ternyata yang dari Singapura negatif. Terus kemudian yang keluar itu ternyata dikirim ke Oxford, ke Inggris Bu, karena dokternya tamatan Oxford, Prof Lo namanya. Ini nanti kita email ya. Saya udah gembira, cuma masih setengah gembira karena masih ada satu lagi nih. Nah ternyata besoknya di email ke email istri saya, hasilnya nyatakan negatif. Jadi saya betul-betul bersih sudah dari penyakit itu. Begitu aja. Nah saya makin bersyukur lagi, saya bisa masuk di sini dapat banyak petuah dari Ibu. Terus terang apa yang saya alami ini juga bisa juga menjadi inspirasi, bukan hanya ke saya, mudah-mudahan ke banyak orang, bahwa nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan juga. Tapi yang penting kita menunjukkan bahwa kita mau berusaha. Artinya waktu saya mencoba mencari kesembuhan, itu bukannya saya cuma meratap gitu, bukannya saya melihat bahwa kehidupan ini terus langsung gelap. Sempat awal iya, saya akui. Sampai saya berteriak dalam hati, kenapa mesti saya yang kena Tuhan? Kenapa harus penyakit ini datang ke saya? Karena rupanya Dr. Jiki yang di Omnipolomas yang juga penyakit saraf dan juga terkena misteri grafis, ini penyakit langka 1 banding 500.000 orang. Tapi di Indonesia sudah ada yayasan misteri grafis. Jadi Bapak bukan sendiri, Bapak orang yang terpilih untuk kena penyakit ini gitu. Wah, kok penyakit terpilih. Jadi itu kesaksiannya, dan hari ini saya bersyukur dapat suatu lagi hal yang sangat-sangat positif menurut saya, dan saya rasakan beberapa hari saya latihan badan jauh lebih makin enak. Sempat terakhir memang ada sedikit ringing, ya, tapi puji Tuhan hari ini hilang sama sekali Bu, ringingnya. Hari ini hilang. Saya juga berharap Tuhan kasih jangan
hari ini aja hilang seterusnya. Ya, ini juga ringik, ini juga mencari kesembuhan juga nggak gampang. Saya sampai ke dokter di Singapura kemarin, saya berobat itu 8 juta. Hanya mengecek ini kuping ini gimana telinganya. Jadi memang namanya kalau kena sakit sangat mahal. Jadi betul yang Ibu Amber bilang gitu, kalau kita dengan cara meditasi ini bisa menyembuhkan diri sendiri, yang penting satu, latihan, jangan males. saya betul bilang itu. Jadi bukan hanya masalah uang ya, kalau udah keluar uang itu ya pasti. Saya kebetulan syukur diganti sama kantor tuh uang semua. Jadi masih belum terlalu berat, tapi kayak hotel, pesawat ya kita bayar sendiri. Tapi dengan itu saya hitung kemarin saya sejak berobat di Senegrafis dengan tinggal ini hampir 60 juta habis. 60 juta habis. Jadi bukan uang yang kecil ya, kalau untuk 60 juta udah bisa beli apa ya? Bisa beli motor lebih ya. Nah, tapi proses kesembuhan itu menurut saya juga jadi inspirasi saya untuk lebih mendalami lagi untuk meditasi yang Ibu ajarkan. Dan terima kasih Bu Ambar, sekali lagi Pak Cipto juga terima kasih. Semoga bukan hanya hari ini aja, dengan teman-teman semua juga. Saya berharap juga teman-teman yang lagi menderita penyakit juga bisa diberikan kesembuhan ya. Jadi jangan putus asa ya, pokoknya selalu berusaha dan minta tolong sama Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang masing-masing. Karena itulah kombinasi yang paling luar biasa untuk saya dalam hidup ini. Dokter seperti mertua saya bilang kemarin, kebetulan istri saya dokter, mertua saya dua-duanya juga dokter dan punya rumah sakit. Nah, mertua saya yang perempuan juga dokter dan orang Jerman asli. Dan mertua laki itu bilang penyakit yang hanya bisa diketahui dari mulai dia gejalanya sampai penyakitnya disembuhkan hanya 38 penyakit dari sekian ribu penyakit. Selebihnya penyakit itu tidak diketahui gejalanya apa, tidak diketahui juga obatnya. Bayangkan kayak Bapak Ibu, ribuan penyakit. Jadi dokter tuh hanya tahu gejalanya ini, kira-kira obatnya begini. Dan seperti Ibu Amber bilang, jantung ya, nggak jantung Pak, tapi begitu dari situ. Nah itu yang arti mertua saya juga, pas saya lagi ke Singapura kemarin juga kebetulan sama dia. Dia bilang bagus itu kalau memang bisa meditasi itu, karena di ilmu kedokteran itu sangat banyak yang tidak diketahui, misteri. Jadi kalau Bapak Ibu ke dokter, dokternya belaga-belaga pede, ya jangan heran, memang ilmu kedokteran sampai situ aja udah. Sedikit yang diketahui. Jadi dengan ilmu yang meditasi sekarang ini banyak membongkar tabir misteri yang selama ini di dunia kedokteran sendiri yang tidak terjawab. Jadi saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih juga untuk yayasan yang menyediakan tempat ini juga, sehingga kami bisa latihan dengan baik. Dan saya juga apabila ada kesalahan Bu ya, mohon maaf juga. Saya juga kadang-kadang terlambat karena juga masih ada kantor, dan juga kemarin juga mohon maaf juga saya izin sehari karena berobat ke Singapura. Terima kasih. Sekali lagi, luar biasa.